slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Panas, itu kata paling tepat untuk menggambarkan reaksi sebagian publik Malaysia ketika FIFA resmi merilis daftar komposisi FIFA Series 2026 di Indonesia. Seolah mereka baru saja melihat tetangga sendiri mendapatkan durian runtuh raksasa dari langit, sementara mereka hanya bisa menonton sambil menggertakkan gigi. Dan benar saja, komentar-komentar pedas langsung berhamburan, mulai dari pundit, supporter fanatik, hingga beberapa akun media yang sudah dikenal gemar memprovokasi. Semua sama, tidak rela Indonesia ditempatkan sejajar dengan negara-negara kelas dunia seperti Norwegia dan Mesir. Yang membuat tensi makin tinggi tentu saja nama-nama besar di grup A. Erling Haaland, striker yang seolah tidak punya rem dalam mencetak gol, datang bersama Norwegia. Lalu di sisi lain ada Mohamed Salah, ikon Mesir, superstar global yang fanbase-nya tersebar di seluruh dunia. Belum lagi Selandia Baru yang terkenal dengan gaya bermain keras, fisik, dan intensitas tinggi. Kombinasi tiga tim berbeda benua itu membuat Indonesia menjadi panggung besar yang disorot media internasional. Tetapi di tengah euforia itu, Malaysia seperti terbakar dari dalam. Alih-alih ikut bangga bahwa Asia Tenggara mendapat porsi sorotan global, mereka justru merasa itu adalah tempat yang seharusnya mereka duduki. Kami lebih layak, kami lebih pantas, kami lebih dulu siap. Begitu kira-kira nada komentar mereka. Dan yang paling lucu, tuduhan mereka bahwa Indonesia tidak layak berada satu lapangan dengan tim Eropa. Indonesia belum siap dari segi infrastruktur, stadion mereka belum bertaraf FIFA, rumput masih tak stabil, Malaysia lebih cocok. Komentar-komentar itu bertebaran seperti konfeti, penuh nada iri namun dibungkus dengan kalimat seolah-olah objektif. Padahal kenyataannya sangat berbanding terbalik. Kalau bicara infrastruktur, Indonesia sedang melalui transformasi yang bahkan diakui FIFA. Bukan sekedar renovasi kecil-kecilan yang hanya mempercantik luar, tetapi pembenahan menyeluruh yang melibatkan standar teknis FIFA. Pembaharuan rumput hybrid, sistem drainase yang dirombak, penyesuaian pencahayaan, kursi baru, hingga sertifikasi untuk teknologi VAR. Semua proses itu dilakukan dengan pengawasan ketat, bukan sekedar klaim sepihak. Malaysia? Banyak stadion mereka masih sering masuk berita karena masalah permukaan bergelombang saat hujan deras, lampu padam secara tiba-tiba, bahkan izin penggunaan stadion yang kerap berubah-ubah menjelang pertandingan besar. Ironisnya, hal-hal seperti itu justru jarang mereka bicarakan ketika sibuk menjerang tetangga. Kritik terbesar mereka tentu soal rumput. Ada yang menyebutkan rumput Indonesia belum ada apa-apanya dibanding stadion Malaysia. Padahal proyek peremajaan stadion di Indonesia menggunakan konsultan teknis langsung dari FIFA. Sementara sebagian stadion Malaysia bahkan beberapa kali mendapat keluhan dari pemainnya sendiri. Hanya saja, ketika sudah terbakar iri, logika seringkali ikut hilang. Yang membuat Malaysia makin panas adalah atmosfer supporter Indonesia. Sebuah faktor yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dipoles, tidak bisa direkayasa. FIFA jelas membutuhkan panggung yang hidup, berdenyut, dan meledak energi. Mereka ingin Haaland bermain di depan puluhan ribu supporter yang membuat seluruh dunia menonton. Mereka ingin Salah beraksi dalam suasana yang meledak-ledak, bukan tribun sepi yang membuat pertandingan hanya seperti laga persahabatan biasa. Indonesia mampu memberikan itu. Tidak banyak negara Asia yang bisa. Malaysia tahu itu, dan mungkin itu yang paling menyakitkan. Sebab ketika faktor teknis bisa diperdebatkan, atmosfer supporter tidak bisa dikarang-karang. Itu lahir dari budaya, dari sejarah, dari loyalitas. Dan Indonesia unggul jauh. Tetapi Malaysia tetap mencoba memutar balik narasi. Ada suara-suara yang mengatakan FIFA berat sebelah. Ada yang menyindir bahwa keputusan memilih Indonesia sebagai tuan rumah grup A adalah aneh dan janggal. Ada pula yang menyeret isu politik, ekonomi, dan segala hal yang bahkan tidak berhubungan dengan sepak bola. Yang menimbulkan pertanyaan, mengapa sampai segitunya? Karena jauh di balik komentar-komentar pedas itu, ada rasa iri yang begitu jelas terpampang. Mereka ingin berada di sana, mereka ingin menjadi pusat perhatian. Mereka ingin merasakan kehormatan menjamu bintang dunia. Tetapi realita berkata lain.
Faktanya, FIFA Series itu bukan soal siapa paling kuat atau siapa yang rankingnya lebih tinggi. Ini platform untuk mempertemukan federasi lintas benua, memperkuat jaringan, membuka pengalaman internasional, dan memperluas market. Tuan rumah dipilih berdasarkan kesiapan menggelar pertandingan berskala tinggi. Standar teknis, fasilitas, keamanan, kapasitas stadion, daya tarik penonton, dan pasar sepak bola global. Dan Indonesia memenuhi semua parameter itu. Bukan karena nasib, bukan karena perlakuan khusus, apalagi karena favoritisme. Ini murni soal kesiapan teknis yang diuji lewat inspeksi langsung. Malaysia, mereka belum sampai titik itu. Bahkan beberapa proyek stadion mereka seringkali terkendala izin, konstruksi molor, atau permasalahan teknis yang membuat reputasi mereka di mata AFC dan FIFA tidak terlalu stabil. Tetapi itulah uniknya, negara yang paling banyak masalah justru seringkali paling banyak bicara. Salah satu komentar paling kocak tentu klaim Malaysia bahwa mereka sebenarnya lebih layak melawan Norwegia dan Mesir. Mereka benar-benar merasa bahwa mereka harusnya berada di grup A. Pertanyaannya, atas dasar apa? Prestasi, ranking FIFA, atmosfer penonton, infrastruktur, atau pasar sepak bola global? Tidak ada satu pun dari poin itu yang menunjukkan keunggulan Malaysia atas Indonesia. Di level regional, Malaysia belum menunjukkan dominasi apapun. Di level global, mereka tidak punya daya tarik komersial yang besar. Supporter mereka pun masih sering terbelah, tidak seintens dan fanatik Indonesia. Bahkan ketika menggelar laga internasional, stadion mereka tidak selalu penuh. Namun tetap, mereka merasa pantas, dan disitulah letak komedinya. Sementara itu, Indonesia akan mendapatkan panggung emas. Bayangkan Haaland berlari di stadion penuh 70.000 penonton yang menggelegar. Bayangkan Salah disambut teriakan dan gemuruh supporter. Bayangkan sorotan dunia mengarah ke Jakarta, ke stadion-stadion yang berdiri gagah, ke atmosfer sepak bola yang tak tertandingi di kawasan ini. Indonesia akan menjadi pusat perhatian. Media global akan datang, kamera-kamera internasional akan menyorot, sponsor-sponsor besar akan masuk. Dan Malaysia, mereka hanya bisa menonton dari jauhan sambil mencari pembenaran baru untuk menyembunyikan rasa iri mereka. Ketika bola sudah digulirkan nanti, ketika suara penonton menggema, ketika bintang dunia mulai beraksi, seluruh dunia akan tahu bahwa FIFA tidak salah pilih. Indonesia memang layak berada di garis depan. Malaysia boleh terus memprotes, boleh terus merasa paling pantas, boleh terus menyindir dari jauh. Tetapi, panggung tetap milik Indonesia. Dan kecemburuan tidak akan mengubah fakta itu. Pada akhirnya ada dua tipe negara. Negara yang bekerja dan negara yang hanya berbicara. Indonesia berada dalam kategori pertama. Malaysia, sayangnya, masih berada dalam kategori kedua. Maka tidak heran kalau yang satu mendapat kehormatan dunia, sementara yang lain hanya mendapat panasnya.